Universitas Ubudiah Indonesia di Aceh. Ibu Rektor, mau tanya Bu Rektor. Halo Bu Rektor. Bu Rektor, halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bu Rektor. Ke Pak Dirjen atau Pak Direktur, monggo Bu Direktor. Ke Pak Direktur ya, Bapak Yanto. Oke, monggo. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Direktur. Salam hormat dari Aceh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, Bapak. Tadi saya adalah Rektor dari Universitas Budaya Indonesia dari Aceh. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi tentang kerjasama antara industri dengan perguruan tinggi adalah hal yang kita akan digalakkan ke depan, juga untuk mendukung visi daripada Presiden kita ya untuk mencetak SDM yang unggul. Nah, hal ini pun sebenarnya Bapak saya sudah coba dan belajar sejak tahun 2016 itu dengan pola yang diadopsi atau dibuat di beberapa negara. Salah satunya adalah to you to I, artinya ada 2 tahun mahasiswa di perguruan tinggi, ada 2 tahun mahasiswa berada di industri. Ini adalah program yang saya sudah kaji sejak tahun 2016. Namun ada permasalahan terutama di Aceh ini Pak ya, di Aceh dan juga mungkin di Indonesia. Saya menemukan beberapa kendala bahwa ada industri yang kita sudah coba berulang-ulang untuk mendatangi, membuat hubungan, tetapi tidak punya satu regulasi yang secara terbuka mereka siap dengan perguruan tinggi. Artinya kita sebelum kita masuk tentu kita ada survei, ada penyesuaian kurikulum, dan ada penyesuaian dosen dan sebagainya. Kan itu yang harus kita lakukan sehingga kita benar-benar menemukan bahwa apa yang akan kita ajarkan di perguruan tinggi sesuai dengan apa yang dibutuhkan di industri. Nah, harapannya sebenarnya dengan program ini saya sangat setuju, justru kita bisa mencuri start untuk lapangan kerja putra-putri Indonesia. Sebenarnya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah ada kemungkinan seperti yang dilakukan di beberapa negara, itu kebijakan dari kementerian itu yang langsung membuat satu ultimatum atau keharusan dari semua industri yang beroperasi di Indonesia wajib menerima ataupun memiliki satu aturan yang pasti agar setiap perguruan tinggi yang mengajukan kerjasama untuk bisa diterima. Nah, ini adalah salah satu yang saya pernah pelajari, salah satu negara, contoh Malaysia, mereka sudah membuat satu kebijakan yang seperti itu sehingga memudahkan bagi semua perguruan tinggi yang ingin masuk pada industri tersebut, sudah ada regulasi yang memang mereka tahu, mereka paham, dan mereka mendukung untuk visi tentu visi negara gitu kan. Nah, itu salah satu Pak yang mungkin saya sangat setuju jika ini kita lakukan secara bersama-sama. Saya yakin cukup berhasil. Anak Indonesia akan mencuri start pekerjaan di industri lebih awal, apalagi kita dengan nama yang berbeda, mungkin kampus Merdeka, boleh industri ataupun di luar industri. Nah, itu adalah satu yang menjadi pertanyaan saya. Yang kedua adalah saya juga sepakat dengan program PJJ ini, artinya saya malah berkeinginan apakah PJJ ini akan dilanjutkan atau program daring seperti ini mungkin di beberapa negara juga sudah sangat familiar dan sudah cukup lama dilaksanakan dengan program daring itu tidak hanya di masa pandemi. Tapi Indonesia apakah kita akan membenarkan semua perguruan tinggi untuk melakukan program daring ini 100%? Ini masalahnya Pak. Kalau 60-40 sudah ada. Tetapi 100% untuk seluruh PT yang ada di Indonesia boleh melakukan PJJ setelah masa pandemi. Apakah arah kebijakan ini akan ada ke depan dari Dikti atau seperti apa? Karena saya rasa ini program yang cukup bagus. Yang pertama bisa mengurangi kos 50% biaya pendidikan untuk mahasiswa. Kita bisa kurangkan 50% biaya, jauh lebih murah kalau kita menggunakan daring. Yang kedua, bisa memperluas jaringan akses mahasiswa yang kuliah di seluruh pelosok maupun di tempat-tempat. Hanya kita perlu memperbaiki strategi, cara, sistem, dan secara berkelanjutan. Saya pikir itu saja Pak, 2 pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan arahan ataupun kebijakan yang jelas ke depan, sehingga kami dari perguruan tinggi, kalau saya selama ini lebih membuat kerjasama industrinya itu ke luar negara, Pak, lebih-lebih ke Penang maupun ke Kuala Lumpur, sebab mereka sudah punya regulasi yang pasti untuk menerima setiap usulan dari perguruan tinggi. Jadi mudah-mudahan saya berharap ada banyak industri di Indonesia yang bisa menerima
kehadiran mahasiswa kita di setiap industrinya ke depan. Jadi itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Marniati, Rektor Universitas Budaya Indonesia. Pertanyaannya luar biasa, ini sudah mewakili semua dari Sabang sampai Merauke terkait dengan kebijakan pemerintah di dunia usaha dan industri mendukung kampus merdeka, dan juga kebijakan pemerintah untuk diberikan izin 100% online seperti apa. Jadi Pak Direktur, monggo Pak Direktur dulu atau Pak Dirjen dulu, karena pertanyaannya untuk beliau berdua nih. Monggo Pak Direktur dan Pak Dirjen. Monggo. Oh Pak Direktur dulu, monggo Pak. Mohon izin